Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Baik, masih fi syarah kitab Safinatus Shalah Syekh Abdullah bin Umar bin Yahya rahimahullahu ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala wa amma mubtilatus salati fasna ashar. Wa amma mubtilatus salati fasna ashar. Mubtilat, pembatal-pembatal salat, kata beliau ada 12. 6. Pembatal yang dimaksud di sini oleh penulis rahimahullahu ta'ala mencakup sesuatu yang membuat salat dari awal tidak batal, yakni dari awal memang dia tidak salat, ya tidak dianggap salat, ataukah dia sudah masuk ke dalam salat kemudian batal, ya. Imma dari awal memang salatnya tidak syah, tidak pernah masuk ke dalam salat karena dia melanggar syarat dari awal, ataukah dia melanggar syarat di tengah-tengah salat, batal. Ini yang dimaksud dengan mubtilat di sini. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, syarat atau pembatal salat yang pertama, al-awwal faqdu syartin min syurutiha lisnai asyara. Kehilangan atau dia melanggar salah satu dari 12 syarat yang disebutkan sebelumnya oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Lihat di pembahasan awal ya, 12 syarat syah salat. Ini pembahasan pertama di buku ini. Ya, di kitab ini beliau menyebutkan 12 syarat syahnya salat. 6. Jadi kapan salah satu syarat dari salat tidak terpenuhi, ya, tidak syah salatnya. Misalnya dari awal dia tidak wudu, ya, dia tidak wudu kemudian takbir, atau tidak menghadap kiblat, dia ngasal aja salat, tidak ada ijtihad sebelumnya, tidak mencari tahu di mana kiblat, ngasal gitu, ya. Kata beliau, kapan dia kehilangan atau tidak memenuhi satu dari syarat-syarat yang ada, amdan walau bi ikrahin aw sahwan aw jahlan, baik dia sengaja maupun dipaksa oleh orang, ataukah sengaja atau tidak tahu hukum, maka ya, batal salatnya. Batal salatnya. Jadi syarat ini tidak bisa ditawar-tawar. Tidak bisa ditawar-tawar. Kapan ditinggalkan apapun penyebabnya, sengaja tidak sengaja, tahu tidak tahu, dipaksa atau atas keinginan sendiri, tidak syah salatnya. Sudah sampai sini ya? Dan tidak ada cara untuk menggantikannya kecuali harus ya, melakukan syarat tersebut. Jadi kalau ada orang sholat asar karena dia berpikir bahwa wah, wudhu saya yang zuhur tadi masih ada, dia kan sudah sholat zuhur, ya, kemudian masuk asar dia ingat, saya mau berwudhu lagi, dia ingat tadi kayaknya sepanjangan ini tidak batal sholat saya, atau kita ambil maghrib isya yang dekat, ya, sholat isya dia dengan wudhu maghrib karena kayaknya tadi tidak batal, ya sudah sholat dia. Setelah sholat, apakah di tengah-tengah sholat atau di dalam sholat, dia langsung teringat, oh ya tadi saya sempat ke kamar mandi satu kali, setelah itu tidak wudhu lagi. Maka di sini kalaupun dia sudah selesai sholat isya, dia harus ulang sholat isyanya. Dia harus ulang sholat isyanya, karena tadi dia dia sholat tanpa taharah. Sudah sampai sini? Apakah dia berdosa sholat isyanya? Berdosa atau tidak? Berdosa atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena dia membangun ibadahnya di atas dugaan besar, dan itu sudah cukup. Sudah sampai sini? Boleh membangun ibadah di atas dugaan besar, tidak mesti harus yakin tadi saya tidak kentut, tidak mesti, yang penting dugaan besar tadi saya ingat-ingat, dugaan besar saya tidak batal dari wudhu, dia sholat, maka sholatnya tidak dia tidak berdosa, tidak dianggap begini. Beda kalau sudah jelas-jelas batal terus ngotot salat, berdosa atau tidak?
berdosa. Karena jelas-jelas tadi dia sudah tahu dia kentut misalnya, terus langsung sholat isya, maka dia apa? Berdosa kalau sholat. Tapi ini tadi dia tidak ingat, seingat saya wudhu saya masih ada. Kemudian dia sholat, maka apa? Berdosa atau tidak? Tidak berdosa, karena dia membangun ibadahnya di atas dugaan besar. Tapi setelah selesai sholat, ternyata dugaan besarnya salah. Dia baru muncul keyakinan setelahnya bahwa tadi saya habis kencing, ya, atau saya kentut tadi. Maka sholat isya yang dikerjakan batal. Dia harus ulang. Sudah sampai sini? Ya. Jadi kaidahnya la ibrata bidzanni al-bayyinu khat'uh. Ini kaidah yang sangat penting dalam ibadah. La ibrata bidzann al-bayyinu khat'uh. Tidak bisa dijadikan hukum suatu dugaan besar yang terbukti salah. Tidak bisa dijadikan patokan hukum dugaan besar yang terbukti salah. Yani pada awalnya dugaan besar bisa dipakai untuk membangun ibadah di atasnya, boleh seorang beribadah dengan dugaan besar. Tapi kemudian belakangan nampak bahwasanya dugaan besar itu salah, maka apa? Hukum yang dibangun di atasnya juga apa? Salah, hilang juga. Jadi tidak ada hukum, ya, tidak ada hukum yang dibangun di atas dugaan besar yang terbukti salah dugaan besarnya. Kita sampai sini? Demikian pula kalau ada seorang sholat, dia tidak tahu kiblat di hutan atau di rumahnya orang di kampung, saya dia tidak tahu, tidak ada masjid di situ. Dia berijtihad, saya mana ya kiblat? Berijtihad dia. Jelas, dia sudah pakai kompas misalnya. Oh, saya kayaknya ke sini. Jelas ya? Kompas kan cuma barat timur ya, bukan kompas kiblat. Barat atau barat, saya mantap barat. Ya. Ketika dia sudah selesai sholat, kalau dia di tengah-tengah sholat diberitahu kiblatnya salah, ke arah kanan sedikit, diputar badannya, ya tidak masalah, lanjut saja sholatnya. Tapi kalau sudah selesai sholat, dibilang tadi kiblatnya salah, ya sampai sini, tadi kiblatnya salah, seharusnya ke sana, maka dia harus apa? Ngulang sholatnya. Dia harus mengulangi apa? Mengulangi sholatnya. Kenapa? Karena sudah nampak baginya kesalahan. Kecuali kalau sampai dia tidak tahu, sampai selesai dia tidak tahu kiblat kemana, ya tidak ada masalah, sholatnya syah. Dia membangun sholatnya di atas dugaan besar karena berijtihad arah kiblat. Tapi kalau nampak bahwa kiblat yang dia pilih salah, ya udah. Atau dia ada dua air di depan, tidak ada air lain kecuali itu. Satunya suci, satunya najis. Yang mana ya yang suci, yang najis? Dia berijtihad, dia lihat tanda-tandanya, cium baunya. Oh, kayaknya ini najis. Akhirnya dia berwudu dengan yang ini. Yes? Setelah dia berwudu, sholat. Setelah sholat, datang orang beritahu yang najis yang itu tadi yang kamu pakai, yang suci yang ini. Nah, ini juga berarti apa? Ngulang sholatnya. Jelas? Dan dikiaskan semua masalah syarat. Semua syarat yang dia langgar, sama seperti kalau dia sholat mengira sudah masuk waktu, ada didengar azan. Oh, sudah dia sholat. Ternyata azan HP ya. Ringtone HP apa, suara azan di aplikasi. Kan belum tentu. Setelah dia Allahu Akbar, baru azan sebenarnya. Ya, ini baru masuk waktu sebenarnya. Maka sholatnya tidak syah. Dia harus batalkan saat itu juga. Atau dia jadikan sholat sunnah mutlak. Selain pada sholat zuhur, karena kalau sholat zuhur pasti dia berada di waktu tengah-tengah dan itu waktu terlarang sholat sebagaimana akan diterangkan. Ya. Sudah sampai sini? Tapi kalau masalah wudhu batal, tidak menghadap kiblat, ya ini tidak bisa kecuali kalau kiblat kan dia tinggal bergeser. Tapi kalau masalah seperti apa, tidak wudhu, itu kan tidak bisa dirubah menjadi sholat sunnah mutlak, orang wudhunya yang batal. Ya. Demikian pula kalau tersingkap auratnya, ya. Nah, semua syarat-syarat sholat yang 13, yang 12, kapan dilanggar salah satunya, sebelum atau di tengah-tengah sholat dilanggar, maka apa? Sholatnya tidak syah. Baik dia langgar karena sengaja, tidak sengaja, lupa, ingat, dipaksa, keinginan sendiri, tahu ataupun jahil. Ya. Taib. As-sani, pembatal sholat yang kedua.
faqdu ruknin min arkani hatis asyara amdan. Meninggalkan salah satu rukun dari 19 rukun yang ada secara sengaja. Nah, ini. Sengaja dia anggar, sengaja dia tinggalkan. Yes ya. Ada orang sengaja tidak ruku, langsung sujud, berarti dia tinggalkan ruku sama i'tidal. Habis baca Al-Fatihah langsung sujud, sengaja, batal salatnya. Enggak dibilang, kamu kembali ke atas. Enggak, bukan kembali. Batal salatnya karena dia sengaja tinggalkan. Jelas? Ada orang sengaja tidak salam, langsung setelah tahiyat langsung berdiri, tidak salam, batal salatnya. Kalau dia meninggalkan rukun dengan apa? Rukun dengan sengaja. Ya. Ada orang sengaja tidak baca Al-Fatihah. Ya, dia sebagai makmum dan dia meyakini makmum wajib baca Al-Fatihah. Ingat, kalau dia meyakini. Jadi kalau dia berpendapat dengan pendapat yang lain, ya, itu masalah lain tentunya. Dia meyakini makmum wajib baca Al-Fatihah, wajib. Kemudian dia sengaja tidak baca, maka apa? Batal sholatnya. Sengaja ruku, sujud. Ada waktu untuk membaca, dia tidak mau baca, sengaja. Maka apa? Batal sholatnya. Jelas? Itu kalau dia tinggalkan rukun dengan sengaja. Bagaimana kalau dia tinggalkan rukun tidak sengaja? Ini caranya. Fa in kana sahwan ata bihi idza dzakarahu wa lam yuhsab ma fa'alahu ba'dal matruki hatta ya'tiya bih. Kalau dia tinggalkan dengan sengaja, dengan tidak sengaja, lupa atau terlanjur bergerak sendiri tubuhnya, misalnya lupa dia, maka apa? Kapan dia meninggalkan rukun tidak sengaja? Atabihi, dia kembali ke posisi rukun yang dia tinggalkan, kembali ke situ. Kapan dia ingat, dimanapun dia ingat, kembali ke rukun yang dia ingat, kembali. Dan tidak dihitung semua amalan yang dia kerjakan setelah rukun yang dia tinggalkan itu. Hatta ya'tiya bih, sampai dia mengerjakan rukunnya. Baik, ini betul dijelaskan. Jadi tarku ruknin sahwan, meninggalkan rukun secara apa? Sahu. Tidak sengaja atau lupa. Jelas? Kemudian dia baru ingat. Kemudian dia baru apa? Dia baru ingat. 6. Nah, ingatnya ini ada dua bentuk, dua jenis. Yang pertama, dia ingat qabla apa? Ar-rukun misluhu fi raq'ati at-taliyah. Ba'da usulihi ila ar-rukun mislihi fi raq'ah at-taliyah. Nah, dengarkan dulu penjelasannya. Kalau dia meninggalkan rukun, setelah itu dia ingat, dan dia ingatnya masih dalam sholat, masih sementara sholat dia ingat. Sudah sampai sini? Maka kalau dia mengingat rukun tersebut sebelum sampai ke rukun semisal dengannya di rakaat berikutnya, sebelum dia ingat, sebelum sampai di rukun yang sama di rakaat berikutnya. Misalnya dia lupa baca Al-Fatihah di rakaat pertama, terus dia ingat sebelum membaca Al-Fatihah di rakaat kedua. Misalnya pas lagi sujud dia ingat, saya tadi belum baca apa?
Al-Fatihah. Sujud di rakaat yang sama ya. Yang kedua, dia ingat setelah sampai di rukun yang semisal di rakaat berikutnya. Dia baru apa? Bangkit ke rakaat kedua. Allahu Akbar. Rakaat kedua, pas dia mau baca Al-Fatihah, dia ingat rakaat pertama tadi saya belum baca apa? Al-Fatihah. Jadi dia sudah sampai di rukun yang sama yang dia tinggalkan di rakaat sebelumnya, dia sudah sampai di rakaat berikutnya. Paham? Kardi? Paham maksudnya? Belum kebayang? Nah, taib. Misalnya di rakaat pertama saya tidak baca Al-Fatihah, lupa, misalnya saya dengarkan baca, pas imam baca Al-Fatihah saya belum baca, pas imamnya baca surah bagus bacanya saya nyimak, ya saya nyimak, saya ikuti imam ruku, saya langsung ruku, saya tidak baca Al-Fatihah karena lupa. Sampai sini lupa, saya tidak baca Al-Fatihah, ruku, i'tidal, ikuti imam. Jelas? Ketika sujud saya apa? Baru ingat saya belum baca Al-Fatihah tadi. Paham? Ini keadaan yang pertama. Karena yang saya tinggalkan Al-Fatihah dan saya ingat tidak baca Al-Fatihah sebelum sampai di Al-Fatihah rakaat berikutnya, yaitu ketika saya sujud. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, saya lanjut tadi sujud, belum saya ingat, duduk antara dua sujud. Sujud yang kedua belum ingat, pas berdiri ke rakaat yang kedua saya baru ingat di rakaat pertama tadi saya tidak baca Al-Fatihah. Kapan saya ingatnya? Ketika sampai di Al-Fatihah di rakaat yang kedua, yakni rukun yang saya tinggalkan di rakaat pertama apa? Al-Fatihah. Saya baru ingatnya setelah sampai di Al-Fatihah juga di rakaat kedua. Kabar? Faham? Rahmat? Hah? Contoh lain, saya tinggalkan misalnya i'tidal. Saya tinggalkan apa? I'tidal. Tidak sengaja, lupa. Saya sholat sendiri misalnya, ya. Atau saya tinggalkan ruku dan i'tidal misalnya. Ruku dan i'tidal saya tinggalkan. Berarti yang pertama yang mana? Yang ruku, karena ruku duluan kan. Saya sholat sendiri di rakaat pertama. Habis baca Al-Fatihah karena melamun, saya langsung sujud. Jelas? Habis baca Al-Fatihah melamun dalam sholat, langsung sujud. Berarti yang saya tinggalkan apa? Ya, apa yang saya tinggalkan? Apa rukun apa saya tinggalkan? Kalau Fatihah, saya baca Al-Fatihah. Habis baca Al-Fatihah saya langsung sujud. Apa yang saya tinggalkan? Ruku. Ya kan? Seharusnya kan ruku baru i'tidal baru sujud. Ini habis baca Al-Fatihah saya langsung sujud. Berarti yang saya tinggalkan apa? Ruku. Ruku yang saya tinggalkan. Jadi kan ini patokan. Jadi patokannya adalah apa? Saya tinggalkan ruku. Sudah sampai sini? Ketika saya sujud, saya belum ingat saya nggak ruku. Jadi patokannya adalah apa? Ruku. Ruku di rakaat pertama saya tinggalkan. Nah, kalau saya ingat bahwa saya meninggalkan ruku sebelum sampai di ruku di rakaat berikutnya, karena patokannya ruku. Kalau di contoh yang pertama tadi patokannya apa? Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah yang saya tinggalkan, maka itu jadikan patokan. Ya. Sampai sini? Nih. Rakaat pertama. Berdiri. Qiyam. Kedua, qiyam dengan apa? Di sini Al-Fatihah karena satu kan. Setelah itu rukuk. I'tidal. Setelah itu sujud. Julus. Bainahuma, antara sujud ya. Begitu aja. Sujud. Yang kedua. Rakaat pertama. Rakaat kedua. Qiyam dengan Al-Fatihah. Rukuk. I'tidal. Sujud. Julus. Bainahuma, ini baina sajdatain. Terus sujud. Dah, ini rakaat pertama, ini rakaat kedua. Perhatikan.
Ini kiaskan rakaat 3, 4 dan seterusnya ya. Kita kasih contoh dua rakaat pertama, rakaat kedua. Kalau saya lupa ini, saya lupa Al-Fatihah. Di rakaat pertama saya tidak baca Al-Fatihah, lupa. Jelas? Kalau sengaja batal sholatnya, sudah disebutkan kan? Kalau sengaja langsung batal, ulang sholatnya. Tapi kalau dia lupa, nah kalau dia lupa, kapan ingatnya? Kapan ingat? Ini rakaat pertama, ini rakaat kedua, ini rakaat pertama, ini rakaat kedua. Taib, mana samanya ini di rakaat kedua? Mana samanya? Mana samanya ya? Jam lamun, sini, sini. Nah, Pak Salman, mana samanya ini? Yang ini. Ini samanya di rakaat kedua kan? Misli, yang semisal dengannya di rakaat berikutnya. Maka patokannya adalah ini. Patokannya adalah apa? Al-Fatihah ini. Jelas? Nah, kalau saya ingat, saya belum baca Al-Fatihah sebelum sampai di sini. Ini kan jalurnya begini kan? Ya, ini terus naik ke sini kan? Ya kan? Jalurnya, arahnya. Kalau saya lupa baca Al-Fatihah, terus saya ingat sebelum sampai ke sini. Sebelum sampai ke mana? Sampai ke rukun yang sama di rakaat berikutnya. Terserah saya mau ingat di sini, saya mau ingat di sini, di sini, di sini atau di sini saya ingat. Pokoknya sebelum sampai ke sini. Paham? Maka ini keadaan yang pertama. Dia ingat qabla, sebelum sampai ke rukun yang sama di rakaat berikutnya. Jelas? Baik. Yang kedua, dia ingat setelah sampai di rukun yang sama. Berarti kalau yang kedua, keadaan yang kedua adalah saya ingat tidak baca Al-Fatihah setelah saya di sini. Saya di sini. Jelas? Setelah saya berdiri ke rakaat kedua baru ingat tidak baca Al-Fatihah tadi di rakaat kedua. Rakaat pertama. Mafhum? Baik. Contoh lain. Nah, saya lupa sujud di rakaat pertama, atau enggak? Yang memungkinkan, yang sering terjadi misalnya, nih, saya lupa ini, duduk antar dua sujud. Sebenarnya kan kalau meninggalkan duduk dan antar dua sujud, habis sujud pertama langsung berdiri, otomatis dia tinggalkan ini dengan ini, ya kan? Kalau orang habis sujud pertama langsung berdiri ke rakaat kedua, berarti dia tinggalkan ini sama ini, duduk antar dua sujud dengan sujud kedua. Cuman yang jadi patokan yang pertama yang tinggalkan, ini yang jadikan patokan. Ya, kalau dia meninggalkan dua rukun, jadikan patokan yang pertama. Baik, mana semisalnya di rakaat kedua? Yang mana yang semisal? Di bawahnya. Maka ini jadikan patokan. Ini jadikan apa? Jadikan patokan. Jelas sampai sini? Kalau saya ingat tidak duduk di antara dua sujud ketika saya berdiri, saya ingat ketika saya ruku, oh saya ingat belum duduk tadi, ya di rakaat pertama, atau ketika i'tidal, atau di sujud yang pertama, saya ingat bahwa saya tidak duduk di antara dua sujud di rakaat pertama. Maka ini keadaan yang pertama. Ingat sebelum sampai di rukun yang sama. Keadaan yang kedua, saya sudah duduk di antara dua sujud di rakaat kedua. Sudah duduk di antara dua sujud, saya baru ingat saya tidak lakukan ini di rakaat pertama tadi. Saya tidak duduk di antara dua sujud di rakaat pertama. Ini keadaan yang kedua. Apa tadi? Ya, sorry. Las? Rahmat? Las? Ya? Taib. Udah? Nah, apa hukumnya? Apa hukumnya? Jelas? Kita mau pakai contoh yang mana? Al-Fatihah atau yang ini? Kita pakai contoh Al-Fatihah? Ya. Karena ini jangan terjadi. Baik, kita pakai contoh Al-Fatihah. Nah, dia meninggalkan Al-Fatihahnya.
Maka patokannya berarti apa? Ini Al-Fatihah. Kata beliau, kalau ada seorang tidak baca Al-Fatihah, ya sampai sini. Kemudian dia ingatnya, kapan dia ingat? Kalau sebelum sampai di berdiri di rakaat kedua, rakaat berikutnya. Karena kalau dia lupa di rakaat kedua, berarti patokannya dia yang di rakaat ketiga. Kalau dia lupa yang di rakaat ketiga, patokannya yang di rakaat keempat, demikian seterusnya. Mafhum? Ya. Kalau misalnya dia lupa Al-Fatihah dan ingatnya sebelum sampai di Al-Fatihah di rakaat berikutnya, anggaplah dia ingat, perhatikan, dia ingat pas sujud kedua. Di sini dia ingat, jelas? Dia ingat ketika sujud yang kedua, oh saya belum baca Al-Fatihah tadi pas saya berdiri. Paham? Maka apa yang dilakukan? Dia wajib kembali. Dari sujud dia langsung berdiri kembali baca Al-Fatihah. Berdiri kembali baca Al-Fatihah. Yang ini yang sudah terlanjur dilakukan, ini dianggap tidak ada. Dia harus kerjakan ulang semua. Dia kembali berdiri, baca Al-Fatihah, baru ruku lagi, baru i'tidal lagi, terus seperti salat biasa. Yang ini yang sudah terlanjur dikerjakan dianggap tidak ada. Ya, mulghah, dihilangkan. Seakan-akan belum dikerjakan. Jelas? Kalau dia ingatnya di sini, sama, balik juga ke sini. Ini tidak syah. Diulang. Paham? Jadi kalau dia ingatnya sebelum sampai di amalan yang dia lupa di rakaat berikutnya, maka sudah dia kembali ke rukun yang dia lupa. Setelah itu apa? Lanjutkan seperti biasa. Sujud sahwi, iya sujud sahwi nanti di akhir. Karena jelas dia sudah melakukan tambahan-tambahan rukun dalam keadaan lupa. Sudah? Tapi kalau dia ingatnya ketika sampai di rukun yang sama di rakaat kedua, jelas? Dia sudah sampai di rukun yang sama di rakaat kedua. Paham? Ya. Jadi setelah berdiri ke rakaat kedua, dia baru ingat, saya belum baca Al-Fatihah di rakaat pertama. Maka ini semua dianggap tidak ada. Ini berubah jadi rakaat pertama bagi dirinya. Ya. Ini rakaat apa? Terus. Ini dianggap tidak ada. Ini berubah jadi rakaat pertama. Jadi nanti di sini dia tidak boleh duduk tahiyat. Tidak boleh duduk apa? Tidak boleh duduk tahiyat. Tidak boleh. Karena ini rakaat pertama dia harus berdiri. Ini kan tadinya dia berdiri kan ke rakaat kedua. Di rakaat kedua ini kan seharusnya di sini apa? Duduk pertama, duduk kedua, duduk pertama, duduk kedua. Setelah itu apa sini seharusnya apa? Tasyahud. Tasyahud al-awwal. Jelas? Nah, karena ini berubah jadi rakaat pertama, maka ini tidak ada. Jadi rakaat pertama dia. Kembali langsung berdiri. Jelas sampai sini? Iya. Mafhum? Berarti kalau misalnya orang yang nggak paham begitu Ustaz, dia lihat secara zahir 5 rakaat. Iya. Secara zahir dia 5 rakaat. Kayak lah orang masbuk. Atau orang tidak baca Al-Fatihah. Sama kan kalau dia tidak baca Al-Fatihah. Iya. Dia tambah apa? Tambah 1 rakaat. Sudah sampai sini? Ini kalau dia sholat sendiri ya. Kalau dia sholat sebagai makmum, tetap dia ikuti imam. Imamnya tasyahud awal, dia tasyahud awal. Jelas? Kayak biasa lah kayak kita. Ikuti imam, setelah itu tambah 1 rakaat. Mafhum? Iya. Ini kalau dia sholat sendiri atau dia jadi imam. Kalau dia jadi imam, ya biarkan makmumnya ikut di belakang. Ya. Mafhum sampai sini? Cuman kalau makmumnya kan kalau dia baca Al-Fatihah berarti dia sempurna 4 rakaat. Ya. Sempurna 4 rakaat dia. Kalau makmumnya tambah rakaat, kayak makmumnya ini kok imam berdiri ke rakaat kelima,
maka makmumnya tidak usah ikuti, tungguin saja sampai sujud. Tungguin sampai turun baru ikut salam. Jelas? Atau dia salam, makmum salat sendiri, niat mufarakah baru salam sendiri masing-masing. Boleh. Atau yang paling bagus, mereka tidak salam, baca saja tahiyat lama-lama, doa lama-lama, tunggu imamnya turun. Jelas? Kemudian salam. Terus sujud, kemudian berdiri ya, karena ini rakaat ketiga ini ya. Ini sekarang rakaat berapa? Rakaat ketiga. Ini rakaat pertama, rakaat kedua, ini rakaat ketiga. Cara itu yang sama. Kita masuk. Oh, betul. Belum bisa dibuat? Sampai tidak tidak. Salah. Baik, rakaat ketiga. Ada? Rakaat ketiga. Dia lupa. Kita ganti apa? Misalnya, ya kita punya yang sama saja. Lupa baca Al-Fatihah di rakaat pertama. Baik. Dia lupa baca Al-Fatihah di rakaat pertama. Baik. Rakaat kedua dia ingat. Rakaat kedua dia belum ingat. Ini belum ingat nih. Belum ingat dia. Kita sampai sini. Dia baru ingat di rakaat keberapa? Ketiga. Maka ini enggak dianggap, ini rakaat pertama bagi dia. Dia nanti tambah 2 rakaat. Dia nanti tambah apa? Nambah 2 rakaat. Kita sampai sini. Kalau misalnya apa namanya? Ini lupa, ya, lupa lagi terus ini jadi apa? Rakaat pertama. Nah, sampai sini lupa, ingat. Maka ini ya, rakaat pertama, rakaat berapa? Rakaat pertama baginya. Kita sampai sini. Karena salat itu dibutuhkan tertib. Jadi kalau dia lupa Al-Fatihah di rakaat pertama, rakaat kedua dia belum ingat juga, lupa juga, rakaat ketiga baru ingat, maka jadi rakaat pertama, rakaat ketiganya tambah 2 rakaat. Karena dia tidak baca Al-Fatihah di 2 rakaat pertama. Nah, udah ya. Kalau salam dia baru ingat, dia lihat berapa rakaat yang dia ini kan. Sudah sholat kedua. Hah? Sudah selesai sholatnya, kemudian baru ingat. Iya, dia tambah 1 rakaat. Berapa rakaat? Misalnya kalau dia lupa di rakaat pertama, ya dia tambah 1 rakaat. Dia tambah 1 rakaat. Kalau dia lupa tidak baca Al-Fatihah di 1 rakaat dia lupa, maka dia tambah 1 rakaat. Berarti terhitung yang rakaat yang lain. Hah? Misalnya sholatnya 3 rakaat. Sholat maghrib kita baca pada rakaat pertama Al-Fatihah, dia ingatnya setelah selesai sholat. Berarti itu yang 2 lainnya dihitung, tetap dihitung. Ya ini seperti itu, tetap dihitung. Apalagi kalau dia dia sholat sendiri maksudnya. Berkaitan dengan tartib. Baik, kalau dia sholat sendiri, akhirnya dari kalam ulama kalau dia ingatnya setelah salam maka dia ulang dari awal. Karena yang saya pahami cuma disebutkan kalau dia lupa dan ingat sebelum sampai di rukun, setelah sampai ke rukun yang sama
Jadi zahirnya ini hanya berlaku ketika apa? Dia masih mengingatnya dalam sholat. Ya, masih mengingatnya dalam sholat. Adapun kalau misalnya dia lupa, ya, dan dia baru ingat setelah salam baru ingat, zahirnya wallahu alam dia ngulang sholatnya. Ya, dia ulang dari awal. Jelas sampai sini? Kenapa? Karena dia tidak mengerjakan rukun sholat. Ini ibarat dia, ya, tidak ada bedanya masalah lupa dengan sengaja dalam masalah ini. Dalam masalah kalau dia sudah selesai karena dia baru ingat setelahnya. Tidak bisa dikatakan dia tinggal tambah 1 rakaat kecuali kalau dia makmum, ya. Kecuali kalau dia makmum kan tidak bisa melanggar dia. Ya, ikut saja imam dulu, setelah selesai dia tambah 1 rakaat. Allahu a'lam bishawab. Coba nanti kita carikan nusus masalah ini. Cuman yang saya bisa jawab sekarang seperti itu akhirnya. Allahu a'lam. Baik. Udah ya. Jadi di sini penulis rahimahullah hanya menyebutkan jenis pelanggaran yang pertama saja yang beliau sebutkan. Ya, kata beliau tadi mana? Kata beliau rahimahullah di pembatal yang kedua, ya. Perhatikan, faqdu ruknin min arkani hatis asyar. Meninggalkan rukun dengan sengaja, ini batal. Fa in kana sahwan, kalau dia lupa, atabihi idza dzakarahu, dia melakukan rukun yang dia lupa kapan dia ingat, dan tidak dihitung wala yuhsabu, tidak dihitung ma fa'alahu, apa yang dia kerjakan ba'dal matruk, setelah yang dia tinggalkan tadi. Yang ini nih enggak dihitung semua. Ya, dia kan kembali ke sana. Yang ini yang sudah terlanjur dilakukan tidak dihitung. Tidak dihitung. Hatta ya'ti abi, sampai dia melakukannya. Jelas? Jadi zahirnya beliau hanya menyebutkan keadaan yang mana? Ini saja yang pertama. Beliau tidak menyebutkan keadaan yang kedua. Kalau ingat setelah sampai 2 rukun yang sama. 6. Allah. Baik, cukup dulu. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhalu.